Kita maaf sebesar-besarnya kalau ada yang terganggu. Pak, Ryzen 5-nya Lenovo lelet. Sangat membantu untuk ibu-ibu ini kayaknya ya. Yang laki langsung kepikiran film Jepang nih biasanya. Wah, 3.000 tops itu kan 3 kuadriliun. Itu untuk bayar sama Pertamax semua itu. Lock esensial. Good. Enggak apa-apa, buka-bukaan aja lah ya. Ini nggak ada sensor ya guys ya? Nggak. Ngajarin juga buat teman-teman yang adik-adik yang mau beli laptop. Takutnya ngomong seri gaming, ibunya nggak nyetujui. Wah iya bener banget. Balik lagi di Kausa Gadget bareng aku Ucup. Kali ini kita nggak akan mereview sebuah laptop, tapi kita akan ngobrol-ngobrol santai. Dan kali ini kita akan ditemani oleh seseorang dari salah satu brand laptop yang mana sebenarnya kemarin sudah pernah kita bahas nih untuk dari brandnya. Cuman kita akan bahas lagi tapi dari narasumber yang beda, yaitu dari Lenovo Indonesia. Pak Catur, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, thank you Mas Ucup atas waktunya. Nah, kita udah kedatangan Pak Catur ini dari salah satu Lenovo Indonesia. Mungkin bisa dikenalin dulu nih dari divisi apa mungkin kayak gitu. Nama saya Catur Nugroho dari Lenovo Indonesia, divisinya divisi Brawijaya. Jadi dari retail pre-sales development. Ya gampangnya sih trainer lah ya. Untuk dibilang consumer trainer, product trainer consumer. Sebenarnya banyak Pak yang ingin saya tanyain sih masalah Lenovo dan isu-isu yang beredar di luar sana. Masalah ya? tentang Lenovo ya? Tampang saya kelihatan masalah banyak. Biasa THR belum keluar gini tampangnya. Jadi kita akan, aku pribadi banyak yang mau saya tanyain tentang perihal Lenovo dan juga membahas sedikit mungkin yang di luar sana atau mungkin di sosial media nih. Ramai banget ngomongin masalah Lenovo kayak gitu kan. Tapi nggak afdol kalau misalkan orang-orangnya juga kebanyakan kayak nggak tahu nih Lenovo ini sebenarnya produk dari mana sih atau kayak gimana. Kita kasih perkenalan dulu nih Pak. Perkenalan dulu dari Lenovo ini dari mana atau gimana nih secaranya? Ya, Lenovo sendiri ya perusahaan aslinya ya itu dari China atau Tiongkok. Jadi berdiri 1984 lah. Tapi kita terus terang kita nyebutnya enaknya ke perusahaan IT global sih. Karena kita memang ibaratnya untuk info aja 84 itu berdiri tapi karena punya cita-cita besar menjadi perusahaan IT, nggak cuma sekedar jualan komputer doang, kita ke segala aspek. Kita bahkan udah mengakuisisi perusahaan-perusahaan top dari Amerika loh, mulai dari IBM, terus Motorola yang kemarin baru launching ya. Tapi nama nggak dirubah. Tetap ya. Kalau di Jepang itu Fujitsu, banyak lah. Oh Fujitsu itu itu Fujitsu udah kita akuisisi. Artinya namanya tetap nggak dirubah Fujitsu. Jadi banyak lah perusahaan dan untuk sebagai perusahaan global kita juga mensponsori kegiatan-kegiatan event olahraga besar ya. Contohnya di F1 ya Formula 1 terus MotoGP ya udah pastinya juara Peko. Sekarang ada kemarin siapa? Terus menang lagi kembali si Marquez. Insya Allah sih bukan insya Allah udah dipastikan kita Piala Dunia 2026 kita udah jadi sponsor resmi ya. Kita doakan semoga Indonesia lolos ya. Dapat exposure gede tuh di Indonesia nanti Lenovo kelihatan di mana-mana ya, sebagai sponsor resminya Piala Dunia 2026. Sebenarnya yang bikin jadi penasaran itu kayak line up-nya nih. Dan segmentasinya nih Pak sebenarnya. Line up untuk consumer gampang. Secara nama dulu ya, pembagian laptop ya, supaya nggak salah beli nih. Untuk seri mobilitas, artinya yang di bawah 2 kilo lah gampangnya. 2 kilo, tipis, ringan, baterai awet. Nah itu 3 hal besar ya kalau mobilitas. Kita ada seri Yoga sama IdeaPad. Nah kalau yang kurang mobilitas, tapi mobilitas juga, artinya bukan PC, tapi 2 kiloan gitu ya, dan performance, kita punya seri Legion. Ya, terus yang barunya Lock itu. Jadi ngapalin nama cuma Yoga, IdeaPad, Legion, ya tambah Lock yang baru. Udah itu aja namanya itu. 4 itu yang paling inti ya? Iya. Kalau misalkan IdeaPad sendiri, ini segmennya untuk siapa sih? Kayak misalnya pengguna kayak ada orang kantoran kah, atau mungkin anak sekolah, atau kayak gimana? Tiap orang mau beli laptop itu pasti ada 2 alasan kuat, nggak 3 lah, 2. Menguasai yang nomor 2 itu tambahan aja bonus-bonusan. Nomor 1 itu dua alasan ini yang harus kita cari sebenarnya. Soalnya gini, kebanyakan kan ada laptop anak sekolah, ada laptop untuk kantoran, ada laptop untuk ngetik-ngetik gitu. Kalau budget concern, nah itu sebaiknya IdeaPad. Anggaran dulu, maksudnya gue punya duitnya segini nih. Nah itu IdeaPad ya. Tapi kalau anggaran nggak jadi concern, rekomend saya ke Yoga. Kalau Yoga udah beres semua kan, tapi kan nanti balik lagi nggak cukup apa segala anggaran nggak masuk lah sama budget. Nah itu IdeaPad
setelah kita tahu alasannya kalau dia ngejar untuk performance, untuk mobilitas, baterai awet, bla bla bla, nanti berdasarkan segmentasi penggunaan. Paling gampangnya tuh yoga sama ADP tuh 3 besar lah kita bagi ya. Ada Pro, Slim, sama 2-in-1. Untuk orang awam itu masih terjebak beli dulu prosesor dulu. Terus nanti pertanyaan lanjutnya, RAM-nya bisa ditambah nggak? RAM doang yang bisa dirubah kan. Di-upgrade ya, gitu dari kan. 48 dan sekarang sih udah nembus 32 juga nyantai aja gitu kan. Kalau lo suka bawa tas kecil, janganlah beli laptop 15 16. Artinya ini aja tipis tapi kan 15 kurang cocok. 14 13 ke bawah lah ya. Atau suka mangku. Itu sebaiknya ya jangan yang bikin bulu kaki keriting tuh, yang anginnya muter terus. Artinya yang adem jarang muter gitu kipasnya. Terus ada lagi yang siapa tahu dia hobinya convertible, yang suka beli sebagai tablet. Kita punya detachable, kita punya yang ditekuk gitu. Tentang kenyamanan kan, bukan tentang performa lagi harusnya. Nah dari segi kenyamanan itulah pasnya lah, idealnya lah. Kita bagi tadi 2-in-1, Slim sama Pro. Pro-nya nggak muat ya, nggak kita taruh lah. Pro mewakili bentuknya kayak gini lah. Semuanya mobilitas. Tapi kalau user tuh masih kalau beli laptop tuh kan nyari yang layarnya touchscreen nggak? Itu harus ditanya lagi tuh. Orang toko kadang-kadang ini kan touchscreen juga ya? Iya, ini juga touchscreen gitu loh. Nah, ya, touchscreen. Tapi ini kan bukan 2-in-1. Yang concern saya kalau ditanya ada laptop touchscreen nggak? Coba tanyain lagi. Untuk presentasi, dia pakai user interface lah bahasa Malangnya ya, user interface. Apa mau coret-coret? Kalau dia animator, hobi gambar, apa ngerancang baju pengantin atau rumah apa, pokoknya hobi coret-coret lah. Yang the best ya 2-in-1, sesimpel itu. Jangan kan susah laptop tegak lurus gini gak? Apa gini? Ini main karambol iya masa gini. Nah jadi idealnya 2-in-1. Kita udah nggak ngeliat prosesor. Dan seri ini kayak gini pun kan juga nggak ada kayak stylus pen-nya kan Pak ya? Nggak dikasih. Nggak dikasih kan memang? Nggak dikasih. Itu yang sering salah, orang udah beli terus stylusnya terus nanya kan yang kompatibel apa? Ada yang dari Maha Kuasa namanya telunjuk gitu loh. Nggak dikasih stylus gimana cara nyoret? Kalau dia saya nggak nyaman kalau nggak stylus, ya beli yang 2-in-1. Kita ada yang detachable, dicopot, ada yang convertible. Kalau Slim sama, ini kan slim juga kan. Keluarga Slim itu pasti entah berapa mili atau berapa gram lebih ringan, lebih tipis, sama baterainya lebih agak lama daripada 2-in-1 sama Pro. Karena DNA-nya Slim. Slim itu harus kayak gitu. Nah, Pro itu mobilitas tinggi juga, tapi pengen performance terutama kayaknya grafis. Intinya itu untuk konten kreator tapi sifatnya orang mobile. Daripada mumet gitu, segmentasi aja. Nah, ini di yoga tuh kayak gitu. Kalau lu main mobile, ya performa kenceng. Ini dengan ideal tiga-tiganya ada di toko ya. Ini saya cerita kalau buat teman-teman toko, kalau cuma ada Slim ya Slim itu aja, cuma andalannya. Tapi kalau dia lebih banyak coret-coret, idealnya 2-in-1. Kalau pengen misalnya super mobile, belilah Slim. Kalau pengen performance, seri Pro. Kalau anggaran nggak masuk, ke IdeaPad. Seri IdeaPad. IdeaPad juga sama, ada Pro, IdeaPad Pro 5, seri 5 semua soalnya. Ada Slim 5, ada 5 2-in-1. Kita bagi itu komputasinya. Saya sarankan sih kalau Slim 1 itu basic computing lah. Ya paling gampangnya komputasinya anak-anak SD lah. Anak SD. Tapi bukannya nggak kan siapa tahu dia ya baru gaji pertama karyawan mampunya beli, nggak ada masalah. Tapi ya tahu aja basic computing, jangan lo paksa terus main Wukong segala terus lu komplain gitu loh. Main Wukong di Slim 1 nah basic computing itu ya itu anak SD buka pen, buka Word. Ada yang ngomong lelet apa Celeron atau Athlon jelek. Saya bilang bukan lelet, iya salah segmen aja. Harusnya lu bukan di situ lagi. Lu berharap apa dengan CC kecil lu mudik, main off-road, balapan udah nggak. Idealnya kan kalau mudik ya idealnya kalau cuma jarak di bawah 10 km motor. Tapi kalau udah ratusan kilometer kan mobil lah paling nyamannya sama keluarga. Nah itu salah segmen itu dipaksakan terus terjadi komplain. Jadi lebih enak kalau misalkan kita ini di Lenovo ya, di Lenovo ya. Kalau misalkan beli produk berarti kalau misalkan untuk kebutuhan yang memang mobile aja kayak biasa standar-standar kita pilih IdeaPad atau mungkin Yoga nih. Ya kalau harga udah nggak jadi concern sih. Yoga ya, bisa Pak ambil Yoga ya. Kemudian kalau misalkan cari yang performa ya berarti ya dua seri ini Lenovo Legion sama yang itu dulu concernnya apa dulu kalau misalnya udah di performa tadi anggaran masih itu
Kemudian yang tadi udah disenggol nih Pak, kayak masalah AI nih. Emang kalau menurutku 2024 ini cukup rame. Dari Lenovo sendiri, line up-nya kayak gimana nih? AI itu kalau di Lenovo tuh ada software namanya PSRef. Boleh di-download di Android, di iOS juga bisa. Di situ di-mention tuh, apakah itu AI PC kategorinya atau bukan. Nah, yang terbaru bahkan ada yang Copilot Plus PC. Copilot Plus PC itu laptop yang memenuhi 3 syarat. Ya, RAM-nya 16 minimum ya, SSD-nya 256. Nah, yang susah itu yang top-nya harus 40. Nggak semua prosesor punya. Berarti kayak standar Intel Evo. No. Evo lain lagi. Evo itu platform terutama dulu untuk laptop tipis, ringan, baterai awet. Tapi terus ada tambahan WiFi, Bluetooth, bla 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 gitu ya, touchscreen segala. Platform itu nggak ngomongin tentang NPU. Ya kalau Copilot Plus itu kan kalau Evo itu dari Intel, Copilot Plus PC itu dari Microsoft. Standarnya dari Microsoft. Kita harus penuhi kalau banyak yang nggak sadar. Lenovo udah punya 6 SKU untuk Copilot Plus PC. Ada yang Yoga itu ada 4, ada Pro, Slim, ada yang pakai X gitu. Terus ada IdeaPad. Nah ini salah satunya nih, ada yang 2-in-1 namanya Slim. Kalau ditanya apa manfaat, kita bisa nonton film secara offline. Katakan kayak istri saya suka drakor gitu ya. Itu langsung dalam keadaan offline ya. Kita download dulu. Pokoknya film nggak ada terjemahannya lah. Wah, ada nggak? Bisa dicontohin nggak nih? Oke. Kayaknya keren juga sih kalau misalkan kita kayak nonton film tiba-tiba nggak ada. Iya, jadi artinya kan ini kan manfaatin. Nah ini bentuk pesawat ya, kelihatan nggak nih? Artinya flight mode ya, nggak ada internet ya. Ini ada namanya live caption di sini. Live caption ya. Live caption pilih aja. Mungkin kayaknya dihadapin sini udah bener ya. Ini live caption. Oke, aman. Atau enggak Control Windows huruf L. Nah ini contoh. Nah ini ya. Ini kan Korea nih. Nah, ini ngomong langsung ada terjemahannya. Sangat membantu untuk ibu-ibu ini kayaknya ya. Bukan ibu-ibu, yang laki langsung kepikiran film Jepang nih biasanya. Wah. Film Naruto. Film Naruto. Masuk juga nih. Aman. Artinya kan kita susah kan pakai bahasa. Itu bisa 44 bahasa diterjemahin dalam saat. Itu manfaatnya termasuk ya blur background gitu ya, kamera, noise cancelling. Jadi intinya AI itu udah banyak yang dipakai, cuma memang kalau bisa dibilang nggak sempat diterangin di toko. Taunya laptop berapa top sih? Top Marco top deh pokoknya. Kan nggak tahu yang jualnya juga ya, agak rumit juga memang. Nah kita inginnya user concern nggak ada masalah tuh, artinya Yoga di atas 20 juta. Bahkan yang di bawah 15 juta kita udah punya. Di under 15 juta ada yang pakai AI. Ada yang 12, 13 kita udah punya. Itu kan luar biasa ya. Snapdragon teknologinya bisa nyaingin kakaknya. Tapi kita jualan semua lah. Saya nggak ngomong biru. Kalau masih ada bagusan mana, biru merah. Kata saya kadang-kadang gini. Ada nih masih gini. Oh ngetik aja ya Office ya biru. Oh gaming ya grafis ya merah. Kayak gitu ya. Terus saya bilang, terus Snapdragon nih, Snapdragon untuk nelpon. Dia nggak tahu ada prosesor Snapdragon yang kita keluarin juga. Jadi daripada ribet gitu, coba gali dulu deh usernya tuh concernnya apa sih yang dia lagi nyari laptop. Entah layarnya kah. Nah, udah terjawab juga. Line up-nya Lenovo ini udah ternyata ada 6. Yang AI yang udah yang Copilot Plus. Copilot Plus-nya kalau yang AI-nya yang udah dari Meteor Lake yang pakai Ultra 7155 itu udah ada. Banyak banget ya. Nah, ya tambahan lagi kita juga zamannya 2 tahun terakhir ini kita ngembangin AI chip. Dia memaksimalkan kah atau mengoptimalkan. Biasanya di seri gaming gini ceritanya, Cup. Ketika lo lagi main game, ya kadang kita nggak tahu jenis gamenya apa. Ada yang CPU born, ada yang GPU born. Ya, let's say katakan entah Dota apa, GTA atau apa. Banyak kan tuh CPU yang kerja kan. Valorant gitu ya. Tapi kalau udah yang Wukong, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed itu GPU. Kita tuh nggak tahu nyetingnya. Kita kebanyakan setting tuh rata kanan aja. Makanya ada pengaturan kipas. Nah, kipasnya mau pakai Miyako, Cosmos apa aja dipasangin deh kalau pakai semua ya. Nitrogen cair kan. Kipas kenceng bukannya jelek ya. Secara ini oke mendinginkannya. Tapi kan jangka panjang apa? Selain berisik, kalau mainnya malam berisik banget tuh. Bisa di atas 60 desibel kalau brand lain. Kalau kita di bawah 60 lah desibelnya. Ketika udah berisik, itu kan nyedot ini ya. Debu. Makanya jangan taruh di bantal, karena ini kan intake.
Ya. Ini ada yang nyangka ini buangan udara knalpot masuk tuh, ya? iya, knalpot di sini ya. Ada yang lewat intake, ada yang dari keyboard. Kalau di gaming tuh di celah-celah sini masuk. Makanya jangan dipasang ini trik-trik Pelindung ini. Ya, pelindung keyboard. keyboard tuh jangan. Kalau seri gaming itu angin jadi angin duduk nanti. Anginnya nggak masuk. Satu lagi dari sini jangan ketutup. Bidang keras gini. Semakin putaran kencang itu kan kesedot udara di bagian keluar ya. Keluar untuk ke dalam. Iya, ke dalam itu debu-debu itu masuk. Makanya jangan kencang. Pakai AI itu dia ngasih tahu. Lu lagi main game apa? Kita masukin software development kit bla 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 bla, banyak lah ada algoritmanya segala. Dia akan tahu lu lagi kerja ringan apa kerja berat lah. Atau tipe gamenya lu banyak game GPU, pakai mau GPU atau pakai CPU. Dia langsung kenalin, oh game ini ya ada beberapa kerja sama, maksudnya kita pelajari, ditanam di situ. AI itu kan mempelajari hebatnya daripada CPU GPU kan kita lebih yang memberikan perintah kerjaan ini gitu. AI itu enggak, AI itu artificial itu kan mulai paham. Dia sediain provide supaya ketika buka ini nih optimalnya CPU dapat berapa watt sih, GPU berapa watt sih. Jadi AI chip kita ada software, ada hardware. Terus juga kita ada ngembangin, mau ngomong AI lagi nih yang 2025 kasih bocorannya. Apa? AI Now ya. AI Now ini software yang nanti udah tertanam kalau keluar kardus. Ini offline juga ini atau? Bisa local chat, bisa offline. Oke. Bisa banding-bandingin contoh gini. Lu masukin aja big data, foto hewan apa, terus minta kalau foto-foto hewan dong, kita nggak usah nyari lagi, kita pilih-pilih ya? Di filter ya, terus bikin perbandingan apa sih, contoh gini, kalau guru ya, saya pernah diajarin tuh ada 40 siswa, coba dong ranking siapa aja yang nomor 1, kayak gitu bisa. Tinggal masukin data aja, diajarin aja dia. Sampai yang kita kayak product knowledge ya, tentang kayak turn eye care supaya mata kita sehat, nyalain apa. Kadang-kadang nyarinya di mana, orang banyak kan yang gaptek kan, gue nggak tahu settingannya. Ada gitu. Itu kedepannya akan gitu. Kita AI-nya tuh mengarah ke orang semakin dipermudah. AI itu suka nggak suka nongol kok. Mau kita benci-bencinya juga teknologi AI kan udah di depan mata dan udah banyak yang menggantikan ya. Tapi kan peluang baru bakal banyak ya. Termasuk masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Menerjemahkan tadi bahasa yang kita nggak ngerti, nonton film kita taunya Inggris lah paling. Bahasa Malang belum nongol. Walian belum ada itu, Ngalam itu belum ada di situ. Tapi peluang kan, siapa tahu developer Indonesia itu tinggal taruh di Microsoft Store. Itu bukan keajaiban. Masukin database-nya, language pack-nya ke aplikasi sini, bisa ada yang 900 mega, ada yang 500, ada yang 1 giga kepasang. Lo dalam keadaan offline, lo bisa manfaatin. AI yang nanti ngerjain. Banyak yang nggak dimaksimalkan karena kita di Indonesia masih sibuk bisa nambah RAM nggak. Ini tahu nggak berapa speednya? 8.500 Pak, Lunar. Karena di dalam Lunar Lake memori bukan di motherboard. Lunar Lake itu memori di dalam chipnya. Memori di dalam chipnya tuh LPDDR5 8.500. Tapi nggak usah khawatir, kerjanya semua udah dual channel. User nggak tahu-taunya slot. Padahal kan haram ya main slot ya. Jangan kan Ramadan nih ya, kita no slot, nggak ada slot-slotan. Kita pakai dual channel semua. IdeaPad dual channel, tinggal dilihat di PS-Ref. Di AI ini sangat membantu sekali dan bisa bikin baterai lebih hemat ya berarti ya? Iya, artinya lebih gini sih, banyak membantu lah. Ya mulai kita lo konten kreator, lagi nggak ada ide, terus masalah copyright ya. Kita nanti selain AI Now nih, software yang tadi, ada juga namanya Creative Zone itu, balik lagi, kita kan AI banyak terbentur sama itu. Hak cipta. Kalau lo bisa ngerjain nggak usah lewat internet, kenapa lewat internet? Akan diarahkan, kita juga bisa secara offline. Lu banyak bikin ini aja, ngetik prompt-nya yang banyak, dibikinin. Itu kan database aja. Jadi menyenangkannya kan apalagi manfaatin dari RTX Chat gitu ya. Terus juga nanti ada selain Creative Zone, kita punya Learning Zone, mungkin di IdeaPad. Jadi jenis softwarenya tuh ada AI Now, Creative Zone sama Learning Zone itu. Guru ngomong, dengerin aja langsung di teks. Jadi banyak membantu untuk pelajar, guru. Tapi ya itu rumitnya adalah ini kan literasi, bukan masalah pengetahuan pinter atau nggak pinter.
literasinya end user bisa jadi terangkat kalau kayak Mas Ucup nih ngasih edukasi acara-acara gini kan bagus. Saya kan selalu ketemunya sama orang toko promotor. Ya, promotor. End user cuma bisa acara gini yang nonton lumayan kan. Oh gitu ya AI ke depannya kan gimana. Jadi nggak cuma sebatas kita sibuk-sibuk nyiapin tops tinggi lah apa tapi nggak dipakai juga sayang eman-eman kan. Dari AI ini kalau menurutku sangat membantu sekali di bidang apapun ya. Berarti dari seri iPad pun iPad bisa pakai kayak internet kayak gitu kan. Kemudian di seri Yoga pun malah di NPU-nya pakai di prosesornya juga ada, jadi offline pun juga aman. Terus di gaming nih Pak. Kan tadi udah dibilang Lenovo bikin chip nih untuk membantu. Iya, AI chip. Untuk mempermudah. Cuman apa efeknya cuman di situ aja atau ada yang lainnya nih? AI kalau ditaruh di seri gaming nih. Oh, gimana nih? Kalau dari sudut pandang yang ini ya sejauh ini sih Arrow Lake HX ya. Setahu saya tuh baru gabungan CPU, GPU, NPU itu 100 tops. Tapi kalau secara NPU kayaknya belum sampai 100, masih berapa puluhan lah. Tapi balik lagi ada beberapa, saya nggak tahu itu udah bidang bukan saya lagi, si developer gamingnya. Bisa jadi aplikasi, ya nggak tahu. Kemarin saya baru ikutan Football Manager. Saya nggak tahu software saya udah lihat, gila football zaman saya kuliah simpel itu. Sekarang ngeribet juga ya Football Manager, ngeri udah kayak benar-benar Mourinho nih kata gua. Artinya kan bisa jadi manfaatin AI. Jadi aplikasi-aplikasi yang manfaatin AI, game-game yang manfaatin AI bisa jadi makin tumbuh juga. Ya kita lihat aja developer gaming manfaatin AI-nya. Tapi ya kalau secara ini kan bisa jadi untuk mungkin ray tracing-nya, DLSS-nya atau mungkin bukan AI ya tapi tensor core apa segala. Tapi kan nanti berkaitan juga bisa jadi ke performance. Intinya sih saya lihat ya mungkin ya ijo Nvidia juga pasti kepikiran juga grafisnya oke, tapi kan bukan cuma gaming. Content creator Adobe Premiere, DaVinci Resolve, banyak lah fitur-fitur AI semua kan. Kebantu banget konten kreator dengan chip ratusan tops itu ya. Terakhir 4050 kan RTX 40 192. 4060 300. Yang terakhir itu sama Edo tuh, mana kalau saya juga tuh. Ya, itu udah cek waktu itu 890 berapa tuh RTX 4090 kalau nggak salah. RTX 4080 atau 4090 ya, udah 8 nyaris satu. Hampir 1000. Si 50 RTX 50 ada yang 3000 loh. 3000 tops itu kan 3 kuadriliun. Itu untuk bayar sama Pertamax semua itu. Jadi ngomongin kemana-mana. Takut. Bibir jurang. Jadi banyak topsnya tuh makin gokil si Ijo ini. Nah Ijo juga mulai ngelihat siapa tahu bisa dimanfaatkan nanti Nvidia Broadcast, Nvidia Canvas itu enak banget itu. Kita nggak usah ngetik lagi, tinggal dan bentuk aja ya. Iya. Kalau lu manfaatin orang kreatif ya, sayangnya saya bukan orang kreatif, saya cuma di provide aja lah. User nyangganya AI itu harus online, enggak lah. Padahal enggak. Kedepannya akan banyak yang offline, karena jumlah topsnya makin gila kan, makin banyak. Kita ganti dari segmen gaming ini ke performa ya, lebih seri enak performa atau seri gaming kita punya tadi ada Legion sama Log. Nah, Log ini pertama tetap performance lah karena HX prosesornya. Mungkin ada yang HS yang Ryzen. Terus juga biasa RTX kan. Ya mulai dari 2050 sampai 4060. Kita nggak ada yang 4070 ya. Di itu sampai situ aja Log. Nanti ada Log Essential sama yang baru tuh Log Essential sama Log. Kayaknya Essential di keep dulu nih Pak nih kayaknya. Oke, nanti kita omong juga. Bahas Essential lebih dalam nanti nih. Nanti kalau Legion nanti dibagi, ada kalau 2024 kemarin ya Legion, nanti ada Legion 5, Legion 7. Ya. Kalau Intel pakai Legion 5i, kalau AMD ya Legion aja. Ya, Legion aja. Apa saya Legion 5, Legion 7 aja nggak ada pakai i-nya. Terus ada Legion Pro. Pro ini udah tingkat lanjut sih, udah ibaratnya saran saya sih emang udah profesional, udah nyari duit dari laptop, pengen lebih gergas lagi kerja. Terus yang tertinggi Legion 9. Nah, itu juga bukan karena RTX-nya sama dengan Log terus lu anggap sama. Terus resolusi. Lu manfaatin DLSS sama apa lagi? Idealnya kan udah di atas 1440. Nah, Legion tuh udah 1600, 1800. Kita ngomong belakang. Kalau Log kan 1080 alias Full HD. 16:9 Full HD, sRGB 100. Bagus untuk pemula. Kalau udah tinggal lanjut jangan. Tapi bukan berarti harus lebih baik, bukan.
Ini bukan tentang 40-60-nya apa segalanya, tapi kan tentang ekosistemnya. Bahkan Legion 5 sama Legion Pro 5, di Pro itu ada namanya Toby yang ini kalau lo main game simulasi terutama. Yang lo nengok nggak usah gerakin kursor, pilot jadi masinis, sopir bus gitu kan, ada tuh game-game gitu ya, simulator gitu. Nah lo nggak gerakin gitu, dia langsung pindah ke sini. Makanya enaknya kalau ada 3 mata lebih enak nih. Jadi ngikutin mata, ada yang ngikutin kepala. Itu di Pro, di Legionnya nggak ada, Legion 5 nggak ada, Legion Pro 5 ada. Ada yang kecil-kecil gitu, yang terutama kalau Pro nanti untuk konten kreator ya itu tadi pemilihan warna tuh. Lo mau settingan Adobe RGB kah, sRGB kah, DCI-P3 kah? Oh, seri Pro. Kan kayak Adobe RGB itu untuk nyetak-nyetak. Kalau DCI-P3 video. Kalau sRGB standar-standar lah, ngedit-ngedit awal lah. Log Legion cuma ya itu doang, paling sRGB sama apa satu lagi tuh. Ya pokoknya yang standar lah. Bukan dalam. Nah, di sini yang pendinginan. Legion 9 udah pakai liquid. Beneran cair. Ya, bukan liquid, beneran cairan. Oh. Kayak radiator, coolant. Oh iya, coolant. Itu Legion 9 tuh, bisa umroh tuh, harganya 75 juta. Pro pakai vapor chamber tuh ruang vakum gitu, terus pakai liquid metal. Legion sama Log semua sekarang knalpot di belakang semua, samping kiri kanan nggak ada, ditahan di sini pakai busa tebel, lo tangan itu tetap dingin tapi angin semua kayak mobil F1 semua ke belakang. Pendinginan beda-beda. Terus untuk TGP bisa jadi 40-60 di Log, katakan cuma 120 apa berapa gitu ya. 105 biasanya. Ya, jangan kan 40-60. 40-50 di Legion Pro udah 140. 140. Jadi yang kayak gitu user nggak ngerti. Dia cuma lihat VRAM 6 GB nih, 8 GB nih. RAM misalnya, mendingan beli Log aja nih. Itulah sama, harganya murah. Gue nggak nyalahin, karena kalau lu pasang spek kepanjangan, masa sampai kayak kebetan contekan gitu kan. Sebaiknya makanya buka PSRef. Kalau misalnya dia content creator, yoga sama IdeaPad gitu loh. Nggak pas kalau misalnya kita paksain mobil. Siapa tahu nggak ada ide di kamar, dia pengennya di tengah sawah kayak atau apa kayak. Kan sekarang juga Intel AMD tanpa listrik performanya nggak turun bos. Stabil juga, ngeri saya. Nggak pakai charger juga hebat juga ya, kata gue, performanya nggak turun dikit lah, nggak signifikan. Kalau lo pengen yang harga concern performance, Log. Nah kalau udah nggak concern, Legion lah, atau udah tingkatan ya lo kejar masa rendering dapat project pemerintah masih pakai Log. Dengan saya suka lihat tuh Lognya bisa nggak 64 giga, saya bilang kalau lu punya budget sampai 64 giga beli RAM, lu beli server, lu gimana sih? 64 main game apaan gitu ya? Bukan main game tuh, rendering ya. Udah Legion lah, jangan Log lagi lah. Layarnya lebih gede, resolusinya. Siapa tahu lu pengen zoom in, nggak pecah. Kalau Full HD kan pecah. Harus 1600, 1000. Itu user nggak ngelihat. Kita cuma lihat 40-60 murah nih, di bawah 20 juta nih. Tapi pas dia nyobain DLSS-nya, kok jelek ya? FSR-nya AMD gitu, kok jelek ya? Ya bukan jelek. Idealnya kan FSR DLSS paling nggak 1440. Kita udah 1600, aman. Jadi user susah ngasih tahu gitu kan, panjang kali lebar, balik lagi. Tapi kan anggaran gue cuma di bawah 15 tuh. Ya udah Log aja, tapi nggak usah ngomong jelek ya. Artinya lu dari segmen segitu ya segitunya gitu loh. Kebanyakan orang emang kayak gitu sih, yang aku temuin juga ya. Apalagi kan kita toko kan, retail. Betul. Nggak salah sih. Kayak gitu. Jadi gatal banget kalau misalkan tahu punya keinginan yang tinggi tapi budgetnya mepet banget. Wah, agak repot sih ya emang. Tapi udah disenggol nih Lenovo Essential, Log Essential. Good. Nggak apa-apa, buka-bukaan aja lah ya. Ini nggak ada sensor ya guys ya? Nggak. Jadi nggak ada yang ini. Temen gue yang mau apa nih busuk banget, RAM-nya cuma 1 slot. Kipasnya fan-nya 1. Banyak yang ngeluh. Banyak yang sayang banget Mas, kemarin orang Kendari lagi online kan. Sayang banget udah bagus-bagus Log, sRGB 100 tapi RAM-nya nggak bisa ditambah nggak bisa dual channel. Jadi gini ceritanya. Lenovo tuh kalau di pasar banyak yang request. Ya udah deh, kita coba bikinin. Di config lah. Bodinya lain. Yang jadi tetan gini. Pertama, Log Essential tidak menggantikan Log yang udah beredar. Ini buat orang yang pengen
Nanti mungkin perkantoran. Ada nggak laptop untuk ini? Yang penting ada GPU-nya, gosok pijat urutnya, kenceng gitu ya, nyebutnya kenceng aja tuh. Prosesornya paling nggak i5, HX, bla bla bla. Tapi harga jangan mahal-mahal nih, gitu-gitu. Ada catatan. Itu rame yang beli. Yang salah itu orangnya pengen perform, disangkanya, wah lo turun harga. Walaupun bodinya udah kelihatan. Wah, Slim 3. Pakai steroid nih gede banget gitu kan. Saya bilang ya emang model-model gitu mah nggak usah ngomong komplain tentang ini, yang penting kita desain jeroannya. Tapi kan nggak bohong, paling nggak sRGB 100 masih dipertahankan, masih dikasih. TGP-nya 65 watt, brand lain 45 kebanyakan 20-50 kan. Terus needs-nya 300 cukup lah untuk ya gitulah ya, pengen siapa tahu punya laptop gede. Bobotnya juga cuma nggak nyampe 1,8, nggak 177 gram, artinya masih ringan gitu ya, nggak seberat 2 kilo gitu. Nah di situ lebih concernnya adalah pertama pasti anggaran, budgetnya, sama performan yang nggak gitu-gitu amat. Ya bisa jadi lebih ya kalau dia mau main Wukong ya bebas aja ya main Wukong aja, tapi saya nggak nyebut laptop gaming karena ekosistemnya gimana. True Strike aja saya nyoba, kayaknya apa bukan True Strike, nggak ngerasain True Strike-nya, feel-nya apa itu anti ghosting-nya. Terus nggak ngerasain apa itu ini Nahimic-nya ada apa nggak, AI chip-nya ada nggak. User kan nggak tahu, makanya saya nggak nyebut ini bukan laptop gaming nih. Pokoknya laptop pakai RTX 15 in, anggarannya masuk, beli. Nah itu kan lo bukan itu kan? Iya benar. Lo mau 11 12 ada kita. Yang tapi biasa kan ya. Soalnya kita nggak punya nama lagi. iPad nama lagi gitu bang. iPad gaming kan udah nggak ada. Mungkin tadi gara-gara ibu-ibu namanya iPad gaming. Mau main game ya kan? Makanya diganti lock supaya mencegah apa nih lock. Keren mah gitu kan. Kenapa kayak Lenovo nggak ngeluarin juga nih pak? Kayak misalkan nama lagi mungkin untuk segmen sendiri kayak. Wow, jangan level saya nih nanya udah kayak gini. Ini udah terlalu tinggi lah. Ya nama-namanya sejauh ini sih sesimpel mungkin. Waktu iPad gaming udah nggak ada, saya pikir oke lah dari Legion Pro, ternyata tetap ada namanya lock. Ditambahin lagi lock essential. Ada lagi yang barusan keluar nih. Apa? Oh itu. Lenovo Legion Go S. Nah ini segmentasinya masuk di mana nih akhirnya? Nah, karena di bulan puasa pakai es tuh seger ya. Pasti seger. Lebih dingin ya. Belewah. Kalau orang Jawa Timur pakai belewah. Jadi Legion Go S ini nerusin konsol, jadi segmennya konsol. Konsol ini lanjutannya Legion Go S ini lebih simple. Pertama, memang nggak dicopot lagi, artinya tetap. Terus prosesornya pakai khusus spesial buat Lenovo, AMD bikinin Z-Go namanya. Kalau yang Legion Go itu Z Extreme, Z1 Extreme. Nah, Z2 Extreme ada, tapi nanti sama Legion Go. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau yang sekarang ini yang Legion Go S ini pakai Legion Go 2, tapi yang Go. Susah banget. Z2 Go. Ya itu. Performanya kata orang-orang yang udah pakai sih atau yang reviewer bilang sih ya nyaris 90% yang ekstrim. 90% yang ekstrim. Bukan Z1 Ryzen Z1 ya. Kan ada waktu kemarin tuh ada brand sebelah Z1, bukan Z1 Extreme. Iya. Nah, Legion Z2 Go ini 90% Z1 Extreme. Nah, tapi cuma Lenovo doang yang dikasih. Kita kan menekan harga di bawah 10 jutaan, 8-9 jutaan, lebih terjangkau. Berdasarkan survei internal kita, banyak orang bukan yang FPS. Kalau yang dicopot kan enaknya game-game FPS. Kalau ini game-game lebih ringan lah. Nah, itu idealnya Legion Go S ini. Nah, di sini konsol memang ada dua pilihan, ada yang Stream OS, ada yang Windows. Nah, yang putih ini yang Windows. Kalau ada yang video-video yang hitam tuh yang Steam OS. Itu di Amerika ada juga diedarkan. Tapi kalau yang di Indonesia yang masuk Windows, ya ada banyak pertimbangan. Untuk saat ini yang dimasukkan hanya yang Windows. Jadi kalau ada Steam OS bakal masuk apa? Kita belum tentukan ke depannya. Tapi ngelihat sih kayaknya Windows lebih familiar ya. Nah, jadi kita untuk saat ini hanya si Legion Go S-nya hanya pakai OS Windows, nggak pakai Steam. Enaknya layarnya tetap 8 inci, yaitu 8,5 ya, nambah dikit, turun dikit. Terus juga ya refresh rate apa segala, dukung VRR segala, 120. Baterai gede juga, dan kalau saya udah nyoba sih lebih ya lebih enteng ya tentunya ya. Terus aku lebih suka di bentuknya sih. Ini iya, pas banget. Ergonomisnya dapat. Iya betul, itu ya tadi pasar ngeritik ibaratnya kurang gini. Ya.
pegangannya. Dan kalau saya pribadi satu lagi angetnya nggak berasa anget yang ekstrim kan anget banget tuh. Ya. Nah itu lebih dingin lebih Karena ada esnya. Esnya nggak ada singkatan loh. Lo jangan ngomong slim slick apa whatever sendirian apapun. Cuma boleh. es aja ya. Es aja. Nggak ada arti Nggak lainnya ada. ya. Kita sih nyiptain es ya udah es aja nggak usah pakai singkatan-singkatan. Tapi kalau lo mau pakai slim slick terserah. Kita nggak pakai model singkatan-singkatan ya. Jadi Legion Go S ini peruntukannya konsol gaming, tapi kita jangan lupa Lenovo itu serius. Kita bikin ekosistem ya, kita nyediain bayar ya, bukan ya include ya. Kacamata. Gen 2 juga tuh kacamatanya. Lebih keren lah kayak pilot gitu kan, modelnya Ray-Ban gitu. Terus docking. Tapi docking sih idealnya di Legion Go sih. Legion Go aja ya, bukan ES karena ada copot segala itu tadi ya. Terus colokannya bawah kan ada tuh. Ya. Yang Legion Go ya. Kalau yang Go S kan colokannya di atas semua. Nggak bisa di bawah. Nah, terus ya itu knop-knopnya lah. Nah, kalau ada kerusakan. Analognya itu? Ya, analognya pengen diganti warna merah atau apa. Oh, itu di Lenovo. Dicopot-copot juga bisa. Jadi nyediain emang di Lenovo kita nyediain aksesoris itu. Kita jualan juga. Itu yang namanya ekosistem. Biasain kalau beli barang itu bukan sekedar konsolnya doang. Kita nyediain juga kacamatanya, tasnya. Kita sediain aksesoris-aksesorisnya untuk nunjang. Itu namanya serius. Dan ini lanjutan kan. Brand lain kan kadang-kadang maju mundur, ntar nggak ada lagi. Gimana sih? Kayak inkonsisten gitu. Nggak istiqomah nyebutnya. Nggak istiqomah. Dan mungkin kalau pertanyaan selanjutnya, ini masih nyambung di Legend sih. Mungkin ini cukup jadi perdebatan ya. Kan Lenovo Lock tadi sebenarnya udah dijawab kayak bentuknya udah mirip sama Lenovo Legion. DNA-nya udah dapet. Nah, hampir menurutnya dari spesifikasi juga sama. Kemudian ya nggak sama-sama amat, kayak TGP-nya beda kayak gitu kan. Kemudian kalau dari bentuk hampir sama juga kalau yang di awal 2024 kalau menurutku ya. Terus zamannya RGB itu, lock awal RGB. Sekarang satu warna doang ya, putihnya. Nah, itu apa nggak merusak brandingnya Legend sendiri nih? Enggak lah. Setiap pangsa itu akan mature sendiri, akan punya penggemar sendiri. Tapi kan teknologi nggak mungkin kita turunin dong. Ya. Komponen kapan sih komponen naik turun? Belum kurs kita, sekarang udah 16.000 kan. Ya, nah, tapi kan ada yang entah tabungan atau penghasilannya nggak naik signifikan juga, tapi butuh gitu. Makanya makhluk-makhluk baru tuh ada tuh lock. Terus ada lock esensial. Jadi nggak ngerusak sih, malah nunjang kalau saya bilang ya. Artinya lock aja kemunculannya tadinya diragukan kan, apakah bisa menggantikan iPad gaming? Ternyata lebih sukses. Kalau menurutku berarti ini terjawab ya, kayak misalkan nih, jadi nggak akan merusak atau mungkin paling enggak Legion udah logam ya, ada metalnya lah. Kalau lock kan tetap polikarbonat. Garansinya gitu. Orang awam tuh udah bilangnya garansinya beda setahun lah. Mulai masuk ke layarnya sRGB 16:9 itu DCI P3 16:10, resolusinya nggak Full HD lagi. Belum jeroannya, pendinginannya, kipasnya lebih kuat, banyak TGP-nya. Jadi kalau ketika ngomongin lock ini mulai mendekati abangnya, ya nanti harganya makin naik. Ada lock esensial. Sesimpel itu. Ada lock esensial solusinya. Tapi jangan dikomplain lagi lock esensial ya. Kalau ada yang budget masih orientednya budget, lock esensial nah, esensial kan konsep terjangkau, benar. Affordable. Benar. Aku punya pertanyaan pamungkas sih Pak sebenarnya. Tapi ini sih kayak kan lock ini ada yang banyak nih serinya nih. i5 yang RTX 2050, kemudian Intel Arc. Ya itu kenapa nih nggak ada kayak seri Ryzen 5 RTX 2050 nih? Yang secara fairnya sebenarnya 4P yang bisa jawab ya. Saya kan bagian product trainer, bukan bagian menentukan. Jadi kalau saya lihat sih bekerjanya 4P itu atau kita manajer produk lah bahasa ininya, itu berdasarkan request pasar, permintaan pasar lah gampangnya, survei internal gitu ya, atau maksudnya kita ngadain survei sendiri. Tapi sejauh ini sih yang i5 udah bisa ya udah. Saya lihat mengenai keputusan mana saya harus tanya dulu ya. Itu pasti berdasarkan pertimbangan banyak loh. Banyak pertimbangan dan saya nggak bisa mewakili teman saya yang manajer produk. Tapi sejauh ini sih lock alhamdulillah diterima di pasar. Kita sih variannya aja mungkin diperbanyak ya. Balik lagi biasanya harga tetap sensitif. Lock itu pasti harga sangat sensitif.
kita tetap pertahankan tentang sRGB 100, Ya. tentang anti ghostingnya, tentang AI chipnya kita tetap pasang. Jadi ibaratnya Legion terjangkau lah, rasa-rasa Legionnya udah dapat, tapi performanya ya nggak malu-maluin gitu. Nah, kalau pertanyaan pamungkasnya. Pamungkas lagi. Pamungkas ini, Bambang. Gimana tanggapannya tentang isu yang di mana ini di luar itu bilang Lenovo Lock sering matot. Iya, matot ya. Matot nih. Penting banget sih. Mati sama Gatot. Sampai kemarin itu aku sempet bahas juga kan. Dan di YouTube itu sampai ada, aku nggak akan percaya kalau nggak info A1 dari Lenovo yang bilang. A1 nih. ya. Wah. Gimana nih Pak tanggapannya nih? Oke, good. Sebelumnya dari Lenovo mengucapkan minal aidin bukan ya. Kita maaf sebesar-besarnya kalau ada yang terganggu. Ya. Karena kalau secara angka apa segala nggak fair juga ya, maksudnya kita penjualan segini yang rusak segini, tapi kan satu kerusakan itu pengaruh. Yang bisa kita janjikan adalah gini, ketika laptopnya locknya rusak, bawa ke service center aja. Saya kemarin pas 2 minggu lalu ya, pas saya ke Jawa Timur juga keliling mengemuka kan. Yeah. Itu saya langsung telepon kok, orang saya ada berapa sih case sampai bla bla bla. Oh emang ada gini-gini, tapi beres semua, case close kotor semua. Yang kalau jadi concern saya itu kan ini, kalau matot bawa service center ditolak, nah itu boleh ribut tuh. Tapi kan yang penting janjinya Lenovo selama itu masih dalam ini kita cover, dan itu kerusakan pabrikan kan, diganti motherboard diganti, walaupun nggak ketumpahan air kita gantilah. Kalau kerusakan ya lock terlepas ada ADP ya, tapi nggak usah pakai ngomong ADP. Kalau kerusakan pabrikan tuh kita cover. Ya kayak IdeaPad Slim 1, ya. Lu 2 tahun rusak. Bukan ADP, ya diganti. Adaptor nggak ngecas, baterai tiba-tiba bau sangit atau nggak ngecas juga, ya. Di cover kok. Kan kerusakannya dari pabrikan. Janjinya Lenovo adalah menservis supaya bener. Yang penting solusinya kan. Pak, saya udah 2 kali. Ya, kita cari solusi sama-sama. Jangan-jangan salah diagnosa lagi. Ya, bisa jadi ya. Bisa soalnya jadi. Gini, banyak kasusnya memang secara fisik hardware motherboard bisa jadi, motherboard ada kesalahan bisa jadi. Ada lagi gara-gara update BIOS listrik habis baterai nggak pakai dicolok tuh. Update BIOS mati, baterainya habis, selesai tuh matot juga. Atau mungkin hal sepele nambah RAM, layar gelap bisa nggak mati. Kan ya tapi konyol sih itu bukan mati, itu copot aja juga nyala lagi gitu. Jadi kan kalau ada kepanikan bawa service center aja. Janjinya Lenovo adalah kita benerin, kita servis dan nggak keluar biaya, udah. Ya kalau kecuali service centernya nggak terima Pak, kalau matot kita nggak terima lagi. Terus banyak kasus nih Pak. Ya. Ada yang kecewa, kita juga nggak enak kan. Bukan tentang jumlahnya, terlepas Lenovo udah ribuan. Tapi ini bukan tentang jumlah kan. Ini kan kualitas layanan. Kualitas layanannya gimana nih Lenovo? Matot jam 3 pagi, lo telepon premium care diangkat kok sama orang. Lo mau bikin janji, besoknya males mager ke itu, bikin janji ganti komponen bisa. Tapi ya balik lagi sebelumnya, ya mohon maaf kalau misalnya terganggu kerjaannya atau apanya. Tapi kita nggak adalah lock mati total semua, gimana sih? Artinya nggak banyak, tapi kita balik lagi bukan tentang jumlahnya, tapi pengennya pelayanan kita ya balik lagi lock semakin angin makin kencang, makin tinggi. Karena lock itu nomor 1 sih di Indonesia memang. Yang pasti Lenovo cuma janjiin, kita benerin. Kalau udah bener, ya udah selesai kan, case close kan. Iya, itu aja sih jawabannya. Berarti kalau isu tuh sampai recall ribuan, nah itu isu loh. Kalau cuma 1-2, bukan 1-2-nya, maksudnya nggak banyak, bukan isu lah, masih kerusakan ini aja. Oke nih, mungkin dari salah satu pertanyaan terakhir nih. Kan lagi? Setelah yang cukup dibicarakan di luar nih, sekarang mungkin nih bisa dikasih tahu kayak apa gebrakan Lenovo di tahun 2025 nih Pak. Kita ke depannya tadi ada kemungkinan, bukan kemungkinan, kita akan masukkan beberapa software AI. Aura yang kerja sama Intel tuh nanti kedatangan selain yang Slim 715 ini, ada Slim 714-nya. 714. Ada Slim 9 di atasnya, 2 in 1-nya yang Aura. Tapi kalau yang Slim 9-nya bukan Auranya, tapi udah Copilot Plus, pakai Lunar Lake segala itu. IdeaPad juga begitu, yang baru-baru. Ya, sempat di-spill dikit ya. Ya, nggak usah spill, ya udah ada harganya, udah ada harganya. udah beredar. Kalau sebentar lagi datang, ya buat tapi balik lagi untuk mainstream ya. Jangan bilang
Prosesor ultra nggak bisa. Ntar dulu ditaruh di Slim 5, ditaruh Slim 3. Lo Slim 3 yang bener aja gitu loh. Jangan yang nekat-nekat lah. Itu keseharian lah mainstream. Kalau Slim 5 ya tadi udah mulai sering keluar ada ADP. Slim 3 ya itu komputasi ya, SMA, SMP lah gitu. Slim 1 SD. Ini tentang segmen kok. Mau dicoret-coret kah, super mobile kah, apa mobile tapi grafis tinggi. Ada ADP, ada yoga. Ya kalau pengen yang gaming League Legend. Udah. Yang penting sesuai sama porsinya masing-masing ya. Iya, proporsional kan. Profesional. Kalau dari segmen terbaru dari Lenovo akan ada line up yang nanti akan diupdate. Iya, yoga terbaru ada dengan sama Aura. Baru. Ya terus ya dengan AMD-nya juga punya yang Kraken itu, terus IdeaPad juga baru. IdeaPad. Ada yang baru nih dari IdeaPad. Ya, baru. Oke. Materialnya lebih keren. Mungkin segelintir updatean dari Lenovo. Siap. Terima kasih banyak Pak Catur, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, kita teman-teman. udah ngobrol banyak, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Kalosa Gadget biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan jangan lupa juga kunjungi website terbaru kita di kalosa.id supaya kalian ini bisa langsung cek kayak dari review, kemudian spesifikasi, banyaklah updatean untuk di kalosa.id. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.